Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngan Zaid bin Hudairin qala ya Umar hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Qala qultu la. Qala yahdimuhu zalatul alimi wa jidalul munafiqi bil kitab wa hukmul a'immatil mudillin. Jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang tanpa kita minta Allah memberikan semuanya dengan cara gratis. Oleh karena itu, marilah rasa syukur kita ini kita wujudkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk kelompok golongan orang-orang yang benar-benar muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, dan kita semua umat Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama untuk merenungkan sesuai dengan tema yang akan kami sampaikan, yaitu apa yang menumbangkan Islam. Berdasarkan hadis yang setelah saya bacakan tadi dari Zaid bin Hudair, ia berkata, Umar ibnul Khattab pernah bertanya kepadaku, tahukah engkau apakah yang menumbangkan Islam itu? Kemudian Zaid bin Hudair menjawab, ku jawab tidak tahu. Kemudian Umar ibnul Khattab berkata, Islam itu ditumbangkan oleh satu, ketergelinciran seorang alim. Yang kedua adalah orang munafik berdalil dengan Al-Quran dalam membantah. Yang ketiga, hukum yang dikeluarkan oleh pemimpin yang menyesatkan rakyatnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari kita kaji satu persatu apa yang ditanyakan oleh sahabat Umar ibnul Khattab kepada Zaid bin Hudair dalam hadisnya. An Zaid bin Hudairin qala ya Umar hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Kemudian Zaid qala qultu la, saya tidak tahu. Kemudian Umar bin Khattab menyatakan qala yahdimuhu zalatul alimi, yang menumbangkan Islam yang pertama adalah tergelincirannya seorang alim. Banyak orang pandai, banyak orang paham tentang agama, orang ahli agama, tetapi belum bisa apa yang disebut dengan mempraktekkan dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Ternyata para orang-orang alim itu masih gemerlapan dengan harta kekayaan, masih tergila-gila dengan kedudukan, dengan jabatan, sehingga takut menghadapi kalau sampai jabatannya itu hilang. Yang lebih parah lagi kata Rasulullah, kalau takut terhadap mati.
Itulah penyakit yang ada dalam jiwa kita, dalam hati kita, yang disebut dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sudah hubbud dunya, gemerlapan, tergila-gila dengan harta, sudah takut mati. Menghadapi mati itu takut. Padahal tidak ada orang yang tidak akan mati, semuanya pasti akan menghadapi mati. Walaupun takut, pasti Allah akan menjemput. Hanya kapan waktunya kita belum tahu. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang berbahagia, mudah-mudahan para orang-orang alim tidak mudah terjerumus kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan kedudukan, jabatan, gila hormat, dan lain sebagainya. Kita sangat mengharapkan sekali agar supaya semua bangsa umat Islam ini yang dinyatakan umat Islam dalam kondisi hina saat sekarang ini, apa permasalahannya? Sampai para sahabat bertanya kepada Nabi, apakah umat Islam sedikit jumlahnya ya Rasulullah? Amin qillatin ya Rasulullah, jumlahmu banyak. Bahkan kamu itu jumlahnya banyak. Hanya saja banyaknya itu diibaratkan buih yang ada di atas lautan. Supaya para jamaah paham, yang mudah dipahami, kualitasmu itu rendah, tidak berkualitas. Maka pernah saya sampaikan bahwa kaum muslimin yang berbahagia, Muhammad Nasir dalam bukunya Islam di Persimpangan Jalan itu sudah menyampaikan bahwa 4 kelemahan umat Islam itu, yang pertama, umat Islam tidak punya inventarisasi yang top, yang jitu. Apa permasalahannya? Karena memang tidak ahli dalam bidang memanajemen umat, kurang mampu memegang buku manajemen umat. Akhirnya apa? Umat Islam baik, memiliki berbagai macam potensi, baik personal maupun material, namun tidak mampu memobilisasikannya untuk keperluan umat karena ketiadaannya inventarisasinya. Maka dari itu, mari kaum muslimin yang berbahagia, betapapun kita tidak bisa menutup mata, setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober yang lalu, kemudian terjadilah berbagai macam demo dari daerah sampai ke pusat. Khotib hanya mengharapkan, selaku seorang muslim mengharapkan semua pihak kepada para jamaah yang punya putra masih kuliah, masih mahasiswa, untuk diarahkan. Boleh berdemo, tapi jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak layak, kata-kata yang kotor. Tidak boleh merusak dan lain sebagainya. Begitu pula dari pihak keamanan, apakah itu Satpol PP ataupun dari pihak kepolisian, supaya bisa menahan diri sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau semua pihak bisa menahan diri, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, insya Allah. Karena pada waktu terjadi itu, kebetulan saya secara pribadi itu ada di masjid ini. Dalam rangka apa? Saya mengawasi, bahasa Jawanya saya mbok-mbok, ada siswa saya yang ikut demo mau saya tarik. Ternyata saya amati dari timur Mubeng tidak ada, sehingga saya menunggu di sini. Setelah saya pulang sampai ke utara, mendengar suara seperti petasan, baru saya balik lagi. Tapi saya tidak mau demo itu, tidak, hanya mengawasi, karena kita punya kewajiban sebagai pengajar pendidik harus mengawasi murid-muridnya, sehingga saya akan mengendalikan. Kalau ada muridnya saya tarik sendiri, tidak perlu pakai orang lain, tarik pulang sekarang. Itu upaya yang kita laksanakan, tidak kurang-kurang. Makanya mari dari dua belah pihak itu, pemerintah sendiri menahan diri, pendemo menahan diri, pihak keamanan menahan diri, insya Allah selamat, aman, damai. Kalau kita melihat di televisi ternyata Kabupaten Banyumas di alun-alun masuk televisi di berita, kita prihatin, kenapa harus terjadi? Maka dari itu kaum muslimin yang berbahagia, kita harus benar-benar
ikut prihatin bersama dengan kondisi ini sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Riyas Rashid, di mana dalam akun Twitternya beliau menyampaikan, ini mohon maaf saya hanya membacakan akun Twitternya Profesor Dr. Riyas Rashid. Dalam pandangan saya, kata Profesor Riyas Rashid, bangsa kita ini sedang mengalami azab Allah akibat salah pilih pemimpin. Kepemimpinan yang ada saat sekarang ini berbasis kebohongan. Ini mengandung kemurkaan Allah, sehingga azab Allah itu berupa kedoliman penguasa pada semua level, memburuknya kondisi kehidupan masyarakat lapisan bawah, rusaknya persatuan, konflik sesama umat Islam, terpuruknya daya beli bersamaan dengan anjloknya nilai tukar rupiah, double negatif, yaitu sudah daya belinya jatuh akibat pengangguran dan PHK, nilai uang pun merosot sekali, dan rusaknya moralitas penegak hukum. Semua ini adalah akibat kehadiran para pembohong di puncak-puncak kepemimpinan negara dan pemerintahan. Bagaimana mereka akan mampu menghentikan azab Allah kalau mereka masih terus memupuk kebohongan? Oleh karena itu, doa yang dikumandangkan oleh para kiai dan ulama pada acara-acara kenegaraan dan pemerintahan tidak akan sampai, apalagi terkabul. Mereka hanya pelengkap pada upacara belaka. Maka salah satu jalan yang harus kita lakukan, perjuangan untuk kembalinya berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa ini adalah kebangkitan para pejuang untuk melawan kebohongan yang menyebar dan beranak pinak. Kita yang sadar akan realitas politik, sosial, dan ekonomi yang semakin buruk ini merasakan betapa bangsa Indonesia terkepung dan terkooptasi oleh kebohongan yang sistematis ini, sehingga telah sampai pada kondisi yang membahayakan eksistensi kebenaran. Maka dari itu, kaum muslimin yang berbahagia, yang kedua, kata Profesor Nasir, hobinya umat Islam atau orang Islam itu bermusuhan. Umat Islam sangat senang, sama dengan demam kalau punya lawan. Kalau ada musuh, mereka bersatu. Bila musuh tidak ada lagi, mereka kehilangan musuh, maka mereka mencari musuh dari kalangan sendiri. Yang ketiga, umat Islam tidak menghargai diri. Umat Islam tidak mau menghargai diri sendiri yang menjadi milik sendiri. Mereka hanya silau kalau melihat lampion-lampion orang lain yang berbunga-bunga. Dan yang keempat, rakus pada dunia dan takut pada resiko. Umat Islam sangat rakus pada dunia atau kita sebut hubbud dunya, dan dalam waktu yang sama sangat takut menanggung resiko, yaitu takut mati yang disebut waqarohiyatul maut. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu, yang kedua, apa yang menumbangkan Islam? Kata Umar bin Khattab, orang munafik berdalil dengan Al-Quran dalam membantah. Banyak sekali orang-orang yang dalam KTP-nya Islam kemudian perbuatannya menyamai orang-orang munafik. Jamaah yang berbahagia, sampai-sampai umat Islam saat sekarang ini belum mau berhukum dengan hukum Islam, baik untuk keluarga maupun untuk negara, apalagi ini belum bisa. Padahal kita tahu di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44, ayat 45, dan ayat 47. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang memutuskan perkara hukum tidak berlandaskan pada hukum Allah, yaitu Al-Quran, maka dia dikatakan sebagai kelompok orang kafir. Yang kedua, mamalam yakum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang memutuskan perkara hukum tidak mau menggunakan hukum Allah, maka termasuk kategori orang zalim.
Yang ketiga, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Barang siapa yang memutuskan perkara hukum tidak mau memakai hukum Allah, maka dia dikatakan sebagai orang yang fasik. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita mencermati bahwa orang munafik banyak yang berdalil dengan Al-Quran dalam membantah, memutarbalikan fakta. Itulah lidah tak bertulang, mulutmu harimaumu. Maka dari itu, jamaah yang berbahagia, mari kita bersama-sama, kita juga diingatkan pula dalam perjuangan yang dilakukan oleh Yusuf Qaradawi, di mana Yusuf Qaradawi menyampaikan hancurnya citra Islam itu yang pertama banyak orang pandai yang durhaka, yang sombong, para pemimpin yang aniaya, yang dolim, dan mujahid atau pejuang yang bodoh. Ini yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi. Ada 3 hal sebagai perusak citra Islam, dan 3 hal yang menumbangkan Islam. Yang terakhir adalah hukum yang dikeluarkan oleh pemimpin yang menyesatkan rakyatnya. Jika kita membaca sekilas tentang undang-undang cipta kerja, ada yang melesetkan mungkin undang-undang cilaka. Kita hanya membaca dalam akun-akun, namanya orang komentar itu bermacam-macam, tapi yang jelas undang-undang cipta kerja yang terdiri dari 15 bab, sekitar 174 pasal. Ada beberapa pasal yang mungkin karena belum selesai, belum diundangkan. Insya Allah nanti kalau sudah diundangkan semuanya akan membaca. Saya berharap sekali selaku khatib agar supaya membaca dengan hati yang dingin. Kita tunggu penerapannya saja. Kalau ditunggu penerapannya ternyata prakteknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, baru kita usul dengan cara yang terbaik, bukan dengan demo. Berjuang itu bukan dengan cara demo. Umat Islam ada cara sendiri dalam rangka untuk berjuang, tidak dengan cara demo, dengan menyampaikan kata-kata yang tidak baik. Harus kaulan sadida, harus berkata yang benar supaya kita benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bersama-sama senantiasa untuk menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan rencana kita sebagai seorang muslim membangun kebangkitan umat Islam yang berkemajuan. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah menghindari pertengkaran. Jangan sampai bertengkar di antara kita, sesama umat manusia, sesama umat beragama, apalagi sesama muslim. Yang kedua, agar supaya kita meningkatkan kualitas umat. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak cucu kita di belakang kita yang lemah. Yang ketiga, agar supaya kita memperkokoh ekonomi umat yang saat sekarang ini, kalau kita bicara ekonomi memang sedang terpuruk. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti akan lebih baik lagi atas upaya maksimal dari pemerintah pusat. Dan yang keempat, agar kita senantiasa sabar dan waspada terhadap tantangan yang sedang ada saat ini. Dan yang kelima, berpegang kepada ajaran Islam. Agama yang diridhoi Allah hanya satu, yaitu innad-dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi. Maka kita jangan mencari agama selain Islam, agar supaya kita tetap bisa melaksanakan tugasnya membangun kebangkitan umat Islam yang berkemajuan di atas bumi yang kita cintai ini. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 hal yang bisa menumbangkan Islam. Yang pertama, zalatul alimi, ketergelincirannya seorang alim. Yang kedua, wajidalul munafiki bil kitab, yaitu banyak orang munafik yang berdalil dengan Al-Quran semata-mata hanya untuk membantah. Yang ketiga,
wa hukmul a'immatil mudhillin, hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata menyesatkan rakyatnya. Itulah yang dikatakan oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi disebut sebagai pemimpin yang dolim, yang aniaya, menyengsarakan rakyatnya. Kalau kita melihat sepintas yang ada, yang hadir di masjid ini, insya Allah tidak ada. Semuanya termasuk kategori orang-orang yang beriman, orang-orang yang sehat, tidak terkena corona, tidak. Kita tetap harus meyakini bahwa corona itu adalah dari Allah, yang kita yakini. Mudah-mudahan kalau kita tertib, kecuali khotib saat ini tidak pakai masker, dilepas dulu. Karena apa? Kalau dipakai itu saya batuk-batuk, kalau ngomong malah jadi batuk, maka saya lepas dulu, minta izin kepada takmir, sudah izin dulu, nanti kalau sholat ya kita pakai kembali, insya Allah seperti itu. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi kita menyimpulkan bahwa Zaid bin Hudair ditanya oleh sahabat Umar bin Khattab apa yang menumbangkan Islam, tidak tahu. Lalu dijelaskan oleh sahabat Umar bin Khattab. Zalatul alimi satu, wajidalul munafiki bil kitab yang kedua, yang ketiga wa hukmul a'immatil mudhillin. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di negeri kita yang kita cintai. Dan mari kita bersama-sama untuk bersiap-siap membangun kebangkitan umat Islam yang berkemajuan dengan senantiasa menghindari pertengkaran, meningkatkan kualitas umat dan memperkokoh ekonomi umat, kemudian sabar dan waspada terhadap tantangan yang ada, dan kita senantiasa berpegang kepada ajaran Al-Quran yaitu Islam. Akhirnya marilah kita memanjatkan doa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hayyina bil iman wa amitna bil iman wansurna mangal iman. Allahumma ja'al dinana dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa salatana salatal khashiin wa qiyamana qiyamal khaifin wa rukungana rukal mutawaddiin wa sujudana sujudal mutadarriin wa niyatana niyatal mukhlasin wa amalana amalas sholihin wa dunubana dunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautas syuhada wa hsyurna khodam fi zumratil awliya wa dakhilnal jannata mal anbiya wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qablal mautina wa rahmatan indal mautina wa mahfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله